Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Tahukah saudara apa kata Tuhan tentang 2023? Kita akan belajar tentang apa kata Tuhan tentang masa depan. Namun sebelumnya mari saya mau ajak setiap kita untuk bersatu dulu sebentar, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia baik atas setiap kita, amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih bisa menarik nafas hari ini dan bersama-sama dengan kami untuk bersatu, itu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur karena kita sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara baru pertama kali mengikuti saat teduh kita bersama hari ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di perikop-perikop sebelumnya dari kitab Matius pasal yang pertama sampai hari ini. Silakan bisa kunjungi playlist dari channel Back to Bible Indonesia. Mari kita akan baca di kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. LAI memberikan sebuah judul, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Mari baca firman Tuhan ini dengan telinga yang bisa mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca dari ayat pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya di sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Untuk lebih dalam mengerti firman Tuhan ini, kiranya kita boleh meminta pertolongan Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong ajar kami secara khusus supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari ayat ini tentang apa yang Tuhan katakan tentang masa depan. Mungkin kita sedang melihat dan mendengar berita-berita tentang adanya resesi di tahun 2023. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tidak mendramatisir tentang keadaan itu. Karena tidak ada yang tahu tentang masa depan. Apa yang akan terjadi di tahun 2023. Kecuali yang mengerti betul tentang masa depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar atau melihat para peramal meramalkan sesuatu yang buruk. Para pakar ekonomi meramalkan juga keadaan kita tidak akan lebih baik di tahun 2022 ketika kita menjalani di tahun 2003. Itu juga bukan sebuah berita yang sangat menyenangkan buat kita, bukan? Oleh karena itu hari ini saya mau ngajak setiap kita untuk belajar apa kata Tuhan tentang 2023. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita dapati 2 hal aja yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap kita boleh percaya diri dan memiliki sebuah pengharapan tentang apa yang Tuhan mau di masa depan. Kalau kita baca di ayat yang ke-2,
Demikian firman Tuhan. Pesan Tuhan kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayat yang keempat berkata begini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dari ayat ini, hal yang pertama yang kita perlu tahu adalah bahwa Yesus mengetahui keadaan yang akan terjadi di masa depan. Waktu Tuhan Yesus berkata dan berpesan kepada kedua muridnya, di sana nanti akan ada keledai. Dan Alkitab mencatat benar ada keledai. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari, Tuhan Yesus juga berpesan kepada Petrus waktu Tuhan Yesus sedang membayar pajak bersama Petrus. Petrus disuruh untuk memancing ikan pertama itu. Petrus disuruh untuk membuka mulutnya dan mengambil koin dari mulut ikan yang pertama dipancingnya. Dan itu terjadi. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan mengerti betul masa depan. Apa kata Tuhan tentang masa depan? Apa kata Tuhan di tahun 2023? Alkitab mencatat Tuhan punya setiap rencana-rencana yang baik akan hidup kita. Dan Alkitab mencatat itu bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hari esok yang baik. Sepanjang kita hidup dalam Tuhan, sepanjang kita mengikuti perintah Tuhan, maka tidak ada yang buruk yang akan terjadi atas hidup kita. Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik atas hidup kita, jauh lebih baik. Sejak Tuhan ciptakan kita, Tuhan selalu melihat ciptaannya, rancangannya itu baik dan lebih dari sekedar baik. Lebih-lebih setiap kita. Jika kita percaya bahwa burung pipit yang tidak menabur dan tidak memintal itu Tuhan pelihara, lebih-lebih setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percaya setiap rancangan Tuhan yang baik itu atas hidup kita. Ada hari depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Tugas kita adalah mempercayai Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidup dalam setiap tuntunannya, hidup dalam setiap agenda Tuhan, hidup dalam setiap firman-Nya. Alkitab mencatat ini kesaksian seorang raja yang hidupnya menuruti perintah Tuhan. Ia berkata, orang benar tidak akan hidup meminta-minta. Ada hari esok sebab Tuhan yang pegang hari esok. 2023 bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, yang perlu dikhawatirkan. Bukanlah kabar yang mengerikan seperti yang kita dengar hari-hari ini. Hidup dalam Tuhan selalu manis. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, selain bahwa Tuhan pegang hari esok, perhatikan bahwa Tuhan memakai keledai untuk dibawanya menerima kemuliaan. Waktu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, ia menunggangi keledai. Keledai ini adalah sebuah gambaran dari orang-orang yang tidak berdaya, seorang yang dungu, yang tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan, yang lemah. Hal yang sama dengan kita. Kita tidak berdaya jika kita berjalan sendiri. Kita tidak punya kekuatan jika menjalani tahun 2023 sendiri. Alkitab berkata bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukannya akan selalu song dan syong. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang perlu kita pelajari hari ini adalah biarkan Tuhan bertata atas hidup kita. Kita tidak punya kekuatan, kita lemah, kita dungu, kita tidak berdaya.
kita tidak akan pernah mampu melewati tahun 2022 ini. Apalagi menginjakkan kaki kita di tahun 2023. Kabar-kabar menyeramkan, menakutkan mungkin kita dengar hari ini. Namun jika kita biarkan Tuhan bertata atas hidup kita, seperti keledai yang dungu, ia layak menerima kemuliaan yang Tuhan terima. Jika kita berjalan bersama Tuhan hari ini, Alkitab mencatat ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Pastikan buat kita adalah memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita boleh memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Pastikan saja bahwa setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan akan membawa orang-orang yang mengasihinya, menuntun orang-orang yang mengasihinya. Ia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Ia tidak akan sekalipun membiarkan kita berjalan sendiri. Ia beserta dengan saudara dan saya. Jika kita bersama Tuhan yang pegang hari esok, masakah kita tidak memiliki hari esok? Itu mustahil. Saya percaya masa depan yang saya percayai akan saya miliki, itu juga Bapak Ibu Saudara miliki hari ini. Ia tahu, ia mengerti. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara hari ini sakit, ia yang pegang hari esok. Ia yang bisa dan sanggup menyembuhkan saudara. Saya berdoa buat setiap kita yang sakit di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Jika Bapak Ibu Saudara yang hari ini khawatir tentang masa depan, di dalam nama Yesus, percayai firman Tuhan. Tuhan memegang kendali hidup saudara. Sepanjang Tuhan pegang kendali hidup setiap kita, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Sebab Tuhan membawa rancangannya yang penuh dengan pengharapan itu terjadi atas hidup saudara. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini bergumul untuk sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, saya berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara Bapak Ibu Saudara. Beban berat yang Bapak Ibu Saudara pikul hari ini, kiranya Tuhan ganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Ratap tangis itu kiranya Tuhan ganti dengan tari-tarian sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, terima berkat itu dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.